Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 akan menayangkan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi menyolatkan dan menguburkan jenazah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur pada Allah karena dengan limpahan rahmat-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran berikutnya terkait dengan jenazah. Yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan jenazah. Maka rasa syukur kita, mari kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai.
berdoa selesai. Oke, baik. Semoga dengan berdoa tadi kita diberikan kemudahan dalam mempelajari materi pada kesempatan Ardia Pramesti. Hadir. Oke. Heni Rahmawati. Hadir. Indah Setiawati. Hadir. Indah, kenapa kok bajunya berbeda dengan teman-temannya ya? Maaf Pak, kemarin kehujanan. Jalan ya. Besok jangan diulangi lagi ya. Iya. Mina Khotiriyah tidak berangkat. Kenapa? Sakit Pak. Sakit. Oke. Semoga Mina segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, Priska Hadir. Puspita Hadir. Rahma Khadijah Hadir. Sevia Ramadan Hadir. Ulfa Fitria Hadir. Yasinta Ega Agustina. Hadir. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita dan jiwa patriotisme kita, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Saudara Indah bisa memimpin ke depan. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk kembali. Terima kasih. Pak Aris harapkan kalian itu bisa ini satu, menganalisis hikmah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam.
Yang keempat, mempraktekkan tata cara menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, mempraktekkan tata cara menguburkan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Ada yang takut mati kelas ini? Ada yang takut mati? Ada yang sudah siap mati? Belum. Belum takut, kenapa? Amalnya belum banyak atau dosanya baru sedikit. Kalau banyak kan dosanya ya Gus ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Amin. Ini terkait dengan pihak yang utama menyolatkan jenazah. Ini kalau yang mati, ini ya, pihak yang utama mensolatkan jenazah. Orang yang diwasiatkan oleh si jenazah dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Si boleh menyolatkan itu sebenarnya tidak sembarangan. Yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Ulama, atau kalau di tempat kita bisa dikatakan Pak Kiai atau Pak Ustadz, bisa juga Pak Mudin itu ya di tempat kita. Oke, orang tua si jenazah dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang ingin menyolatkan jenazah. Kemudian ini caranya, anak-anak si jenazah dan seterusnya. Ini adalah urutan dari orang-orang yang menyolatkan, keluarga terdekat sampai kaum muslimin seluruhnya. Nah ini syarat sholat jenazah. Kalau laki-laki posisinya ini ya, ini kepala si laki-laki itu di sini imamnya, kemudian makmumnya di belakang. Ada jaraknya enggak antara ini dan ini? Enggak, jadi mepet ya, biar muat banyak. Kemudian kalau jenazah perempuan ini di sini di perutnya, kemudian sama. Itu dibacakan Puspita syarat sholat jenazah. Syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Tiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan. Dilanjutkan, Sefia. Sunah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan setiap kali takbir. 2. Merendahkan suara bacaan atau sir seperti bacaan pada sholat duhur atau asar. 3. Membaca ta'awud terlebih dahulu. 4. Disunatkan banyak jamaahnya atau makmum minimal 3 shaf jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 shaf. Bahkan jika jamaahnya sedikit tetap dibuat 3 shaf. Diusahakan 3 shaf. Tapi misalnya jamaahnya 3 ya jangan jadi 4 itu enggak. Tapi diusahakan 3, misalnya ada 2 enggak apa. Diusahakan 3. Sunahnya itu. Oke, ini rukun sholat jenazah. Jadi yang harus ada di dalam sholat jenazah. Dibacakan hand yang keras, hand. Bacakan hand. Rukun sholat jenazah. 1. Berniat. 2. Berdiri bagi yang mampu atau kecuali bila ada uzurnya. 3. Melakukan 4 kali takbir atau tidak ada rukuk dan sujud. 4. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 5. Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 7. Salam setelah takbir keempat. Ada yang udah bisa? Bisa? Kita bareng-bareng ya, harus pakai takbir. Jenazah laki-laki, bareng-bareng ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Langsung dilanjutkan salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih untuk tata cara menyolatkan jenazah sesuai dengan syariat Islam, gambaran besarnya itu seperti yang barusan kita praktekkan. Semoga nanti akan semakin bisa didalami. Ini tadi ya yang baru saja kita praktekkan. Tata cara sholat jenazah, berniat bisa kalian ucapkan, bisa di dalam hati, tergantung dari kalian. Kalian kan 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sini yang menyolatkan cara sholatnya jenazah biasa sama kalau sholat jenazah biasa kan disampaikan saja sama seperti sholat jenazah pada umumnya. Kemudian yang di sini tidak apa-apa. Bedanya sama toh? Ya? Sama sih. Enggak, maksudnya sama sih sholat pada umumnya, sing biasa, mati biasa. Masih kena kopi, cara menyolatkan sini kopi kan berbeda. Lu sama, sini sama. Kemudian sini sama sini. Ini kelompoknya kan beda, 1, 2, 3, 4. Berarti ambilnya dari sini ya. Ini jumlahnya sini berat. Ya, benar. Kan gitu Mater. Panas tadi apa kira?
harus disegerakan di tempat yang steril. Yang COVID. Covid. Ya, nanti jian di sana ada nggak? Nggak bisa. Ya, sana sini. Ini kan, itu tesnya. Garis besarnya berapa? Udah, ngerti itu ya. Tapi nanti pakai gini kan, pakai apa HP, pakai buku tuh ya. Baca itu juga. Jangan kok beta, Enggak, saya yang lirik. blog situ. Enggak apa. Oh, tapi kenapa ibu? Orang itu dari yang teman. Sudah? Belum. Untuk selanjutnya kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah dilaksanakan. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitria. Untuk perbedaan mengenai menyolatkan jenazah biasa dengan COVID, itu untuk jenazah yang biasa itu seperti sholat biasa, tetapi tanpa ruku sama sujud. Sedangkan yang COVID itu untuk harus disegerakan, lalu di tempat yang steril dan orang yang menyolatkan menggunakan APD. Jadi ada perbedaan ya antara yang COVID sama yang tidak. Jadi kasih tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang perbedaan pengukuran jenazah yang biasa dan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama, jenazah yang biasa itu seperti pengukuran pada umumnya. Jadi sama ya. Ya. Sedangkan jenazah yang terpapar COVID-19 itu harus disegerakan, tidak boleh ada yang berziarah dan pembelian yang lahan harus jalan. Terima kasih, kasih plus dulu untuk kelompok. Oke, selanjutnya 3 bisa persiapkan diri, bisa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perbedaan sholat jenazah biasa dan sholat jenazah COVID. Untuk yang sholat jenazah biasa yaitu seperti biasa, yaitu tanpa rukuk dan sujud. Dan yang sholat jenazah COVID juga tanpa rukuk dan sujud. Lalu disunahkan untuk menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID, dan yang menyolatkan memakai APD supaya terhindar dari penularan COVID. Berarti sholatnya itu tanpa rukuk, tanpa sujud gitu ya maksudnya. Berbeda dengan sholat-sholat fardu pada terima kasih. Tepuk tangan. Sebelum dilanjutkan kelompok 4, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan menyolatkan dan menguburkan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kelompok 4 bisa mempersiapkan diri. Kami dari kelompok 4. Oke. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perbedaan mengukurkan sholat jenazah biasa dan COVID-19.
Yang pertama menguburkan sholat jenazah dengan COVID. Pertama, jenazah dikafani dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman, tidak tembus air untuk mencegah penularan. Kedua, jenazah dimasukkan peti jenazah. Ketiga, dikuburkan di tanah yang dalam. Kemudian 4, disegerakan untuk menguburkannya. Menguburkan jenazah yang tidak terpapar COVID seperti menguburkan jenazah pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari, kita bahas. Mungkin bisa diketahui terkait dengan apa manfaatnya kita mempelajari materi pada kesempatan pagi hari ini. Tentu banyak sekali, tapi poin besarnya yang pertama, ketika kita paham terkait tentang tata cara menyolatkan, ketika besok kita terjun di lapangan langsung, kita akan paham terkait dengan sholat jenazah. Ternyata sholat jenazah itu seperti ini. Kemudian kita akan tambah paham lagi ketika menghadapi sholat jenazah yang terpapar COVID. Ternyata cara menyolatkannya seperti ini. Karena banyak sekali di masyarakat yang menerobos ataupun menyalahi aturan terkait dengan menyolatkan jenazah ini. Ada yang jenazahnya terkena COVID, kemudian dibopong, ada yang terkena COVID ditaruh di masjid. Sehingga kita perlu tahu terkait dengan ini. Ini sangat penting bagi kita di kehidupan nyata. Ini tidak hanya COVID, tapi nanti bisa berlaku untuk wabah-wabah yang lainnya. Intinya wabah yang menular. Itu terkait dengan sholat. Kemudian yang kedua, garis besar kesimpulan dari tata cara menguburkan jenazah yang biasa dengan yang COVID. Kalau yang jenazah itu biasa, yang lainnya pada umumnya seperti itu. Kemudian kalau COVID, kalau bisa itu lebih dalam. Kemudian ketika sudah selesai, masyarakat langsung berubah. Tidak kongkoi dimakan. Mungkin itu terkait dengan manfaat dan tujuan untuk pelajaran yang akan datang ataupun materi yang akan datang. Kita akan bahas terkait dengan munakahan. Munakahan itu apa? Pernikahan. Kita akan bahas tentang pernikahan. Bagaimana seorang laki-laki boleh poligami, bagaimana seorang perempuan harus nurut pada suami, bagaimana seorang perempuan harus patuh dan nurut ke suami. Karena Pak Aris laki besok akan Pak Aris sampaikan tentang hak dan kewajiban seorang mereka sudah menikah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Cukup? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.